Shalom sahabat wanita, dimanapun berada, saya berdoa biar kasih Tuhan menyertai kita senantiasa. Biar kita tetap semangat di dalam Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Tidak ada yang perlu kita takutkan di dalam hidup ini, karena kita punya Bapa yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia Allah yang merancangkan semua yang baik di dalam hidup kita. Kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Tidak satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Haleluya. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Doa kami, biar hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi keluarga kami. Tuhan, Kau ciptakan kami wanita-wanita-Mu dengan tujuan yang jelas, supaya kami dapat menolong suami kami untuk meraih kemuliaan Tuhan. Bahkan kami berdoa biar hidup kami menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, mertua, menantu, dan semua orang yang belum mengenal Tuhan. Kami boleh bawa mereka kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bawa seluruh wanita-wanita-Mu ke dalam tangan-Mu. Curahkan kasih-Mu atas kami semua, dan beri kami firman-Mu. Biar firman-Mu mengajar kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat wanita yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca kitab Rut, maka fokus kita selalu kepada Rut yang begitu setia kepada Tuhan, Rut yang mengasihi Tuhan. Di dalam bahkan salah satu perkataan Rut menjadi janji nikah, ya, dalam Rut pasal yang pertama di ayat yang ke-16, ketika Rut berkata bahwa kepada Naomi, dia ingin ikut Naomi, Allahnya Naomi akan menjadi Allahnya, bangsanya Naomi akan menjadi bangsanya. Kemanapun Naomi pergi, dia akan pergi, dan dia akan tetap setia kepada Naomi. Itu yang paling terkenal, dikenal oleh banyak orang Kristen.
Tetapi malam hari ini saya ingin kita sama-sama melihat tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Mengapa Ruth bisa seperti itu? Dia bukan orang yang mengenal Tuhan. Dia berasal dari bangsa yang kafir. Dia berasal dari bangsa yang menyembah berhala. Dia menyembah dewa Kenos, ya, yang begitu kejam, karena setiap ritual yang dilakukan oleh bangsa ini di dalam menyembah dewa Kenos selalu mengorbankan manusia. Dan kalau kita lihat latar belakang Moab, bukan satu kota yang baik. Moab kota yang maju, di sana banyak orang kaya, tetapi mereka hidup dengan kesombongannya. Mereka begitu percaya diri. Ruth yang tadinya seperti ini bisa menjadi satu pribadi yang luar biasa, pasti ada sebabnya. Ya, kenapa dia rela meninggalkan semua yang dikasihinya, meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga, meninggalkan kota tercinta, bela-belain ikut seorang perempuan tua yang miskin? Mengapa? Pasti ada sebabnya, ya. Dan Moab itu jauh dari Bethlehem. Ketika mertuanya mau pulang dan mertuanya berkata kepada kedua menantunya supaya kedua menantunya kembali kepada bangsanya, kedua menantu ini menangis, ya. Kenapa Ruth lakukan ini? Pasti ada sebabnya. Saya percaya ini disebabkan, ini dikarenakan oleh seorang perempuan tua yang miskin, yang telah kehilangan semua apa yang dimiliki. Dia kehilangan hartanya di kota itu, dia kehilangan suami dan anak-anaknya. Tetapi satu hal yang luar biasa yang ada pada perempuan ini, dia tidak pernah kehilangan Tuhan. Bahkan dia nyatakan Tuhannya di dalam setiap langkah hidupnya, sehingga kedua menantunya ini bisa melihat, sehingga Ruth pada akhirnya bisa menyembah Allah yang hidup, yang disembah oleh Naomi. Karena itu malam ini saya ingin kita belajar bersama-sama dari tokoh ini, ya. Dia adalah Naomi. Banyak orang nggak terlalu suka dengan Naomi. Mereka mempunyai pengertian yang salah, ya, tentang Naomi. Mereka berpikir yang buruk tentang Naomi. Mereka pikir Naomi ini seorang yang gagal, seorang istri yang gagal. Dia tidak bisa menahan suaminya ketika suaminya mengusulkan untuk pindah ke Moab. Dia tidak bisa mencegah anaknya untuk menikah dengan orang-orang kafir. Bahkan ketika dia pulang ke negerinya, seluruh kota menyambut dia, dan dia berkata, ketika orang bilang, "Loh, Naomi datang," dia bilang, "Jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Karena sesuatu yang pahit di dalam hidupku. Aku pergi dengan tangan yang penuh, tetapi aku pulang dengan tangan yang kosong." Itu yang orang tahu tentang Naomi. Tapi saya justru sebaliknya, ya. Ketika saya baca kisah ini, justru sebaliknya saya menemukan ada satu sosok wanita yang luar biasa, dan kita perlu pelajari dan kita perlu menjadi seperti Naomi. Dia wanita yang kuat, dia wanita yang hebat. Walaupun dia kehilangan semua, tetapi dia tidak pernah kehilangan Tuhan. Pada akhirnya dia ingin kembali ke kotanya, kembali ke Bethlehem. Dan kita akan belajar bersama-sama tentang Naomi. Tadi saya sudah sebut bahwa Naomi dia pergi meninggalkan kotanya, ya. Dia berasal dari tanah Yehuda, Bethlehem. Dia pergi bersama suami dan kedua anaknya ke Moab. Di Moab, kedua anaknya mengambil istri orang Moab, yaitu Ruth dan Orpa. Tapi pada akhirnya Orpa pun, kedua anak Naomi ini mati, ya. Dan Mahlon dan Kilion mati. Dia tinggal bersama kedua anaknya. Suatu hari ketika dia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya, dia mengambil keputusan untuk pulang. Dikatakan di dalam ayat 21 bahwa Tuhan yang membawa dia pulang, itu betul.
sahabat wanita. Kenapa? Karena tidak mudah bagi Ruth yang sudah tua, bagi Naomi yang sudah tua untuk kembali ke negaranya. Karena jarak dari Moab ke Bethlehem itu sungguh sangat jauh. Apalagi dia seorang perempuan tua, sudah tidak punya apa-apa. Menempuh perjalanan yang sangat jauh bukan sesuatu yang mudah, tetapi karena Tuhan, dia bisa memutuskan untuk dia kembali ke Bethlehem. Nah, ketika dia mendengar bahwa Tuhan berbuat sesuatu kepada umatnya, Tuhan memperhatikan umatnya di ayat yang ke-6, Tuhan memberi makan kepada umatnya, maka berangkatlah Naomi. Di ayat yang ke-7 dikatakan, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, ayat 8, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Naomi sangat butuh sekali teman perjalanan. Selain jaraknya jauh, dia sudah tua, ya, pergi sendiri, sudah tua, bukan sesuatu yang mudah. Saya yakin pasti mengharapkan teman perjalanan. Nah, kedua menantunya ikut bersama-sama dengan dia. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan dia berkata kepada kedua menantunya, pergilah, pulanglah. Bukan karena dia tidak suka dengan kedua menantunya ini, tetapi Naomi adalah satu pribadi yang tidak egois. Dia tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Dia sayang kepada menantu-menantunya. Karena itu dia memikirkan nasib menantunya. Dia ingin supaya menantunya kembali kepada bangsanya, hidup baik, menikah, tidak peduli bagaimana nasibnya. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Dia berharap kedua menantunya dapat suami lagi yang baik sehingga dapat perlindungan. Ayat 9 bagian terakhir dikatakan, lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara yang keras. Kalau Naomi ini seorang mertua yang jahat, saya percaya ketika Naomi berkata pulanglah, waduh, kedua menantunya pasti senang, selamat, aman, ya, dari cengkraman macan, dari cengkraman harimau, dari cengkraman buaya. Tetapi ditulis di ayat ini mereka menangis. Kenapa? Pasti mereka sedih sekali berpisah dengan orang yang baik, orang yang mereka cintai dan orang yang mencintai mereka. Di sini kita bisa lihat hubungan yang baik. Kenapa? Karena Naomi seorang mertua yang baik. Naomi bukan mertua yang memikirkan dirinya sendiri saja. Naomi bukan mertua yang egois, tapi Naomi perempuan mertua yang baik, perempuan tua yang baik, saudara. Dia suruh kedua menantunya pulang, dan menantunya nangis, tidak mau. Di ayat yang ke-10, dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu. Saudara, kenapa kedua menantunya mau ikut? Karena Naomi adalah mertua yang baik. Bahkan dia tidak hanya memposisikan dirinya sebagai mertua, tetapi dia memposisikan dirinya sebagai orang tua. Dia tidak panggil menantunya dengan sebutan menantu, tetapi dia panggil mereka anak-anakku. Nanti kita akan lihat beberapa ayat, tapi yang pasti di ayat yang ke-11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti, dan lain sebagainya. Dia panggil kedua menantunya dengan sebutan anak. Nah, kenapa banyak menantu udah cocok dengan mertua?
anak ketemu gede ini memang sulit, menantu ini anak ketemu gede ya. Tetapi dengan tulus Naomi mencintai mereka seperti anak-anaknya sendiri. Dalam konseling pernikahan saya selalu berkata, kalaupun yang perempuan harus masuk ke keluarga laki-laki, saya selalu pesan, jangan anggap mama dari suamimu itu mertua, tapi anggap orang tuamu sendiri, yang harus kamu sayangi, yang harus kamu hormati. Apa yang kamu tabur, saya percaya kamu akan tuai. Saya selalu sarankan itu. Saya selalu berbicara kepada mempelai wanita, kalaupun dia masuk ke rumah mertua ya, bukan berarti tidak anggap orang tua. Tetap saya nasihatkan kepada pasangan suami istri, jangan pernah anggap mertua, tapi anggap orang tua sendiri. Dan saya banyak dengar kesaksian ya, orang-orang yang anak-anak rohani, orang-orang yang saya berkati, mereka berkata bahwa mertuanya adalah orang tua yang baik, karena mereka sudah menabur sesuatu yang baik. Saya sangat percaya mereka juga akan menuai sesuatu yang baik. Nah, Naomi ini sayang anak-anak, sayang menantu, mereka anggap anak sendiri. Dan apa yang dia tabur, dia tuai. Menantu-menantu ini menganggap Naomi sebagai orang tuanya. Karena itu meskipun mereka sudah kehilangan suami, mereka tidak mau tinggalkan Naomi. Mereka ingin ikut Naomi, tapi Naomi mendesak, begitu ya. Naomi mendesak, dan pada akhirnya Orpa, salah seorang menantu, dia menangis dan dia meninggalkan Naomi. Tetapi Ruth, dia berkata, jangan desak aku. Ya, ketika Orpa sudah pergi, nah Naomi berkata, itu iparmu sudah pergi, kamu juga pulanglah, ikuti iparmu. Tetapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan dimanapun engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Bahkan untuk mati pun Ruth rela. Kenapa? Ruth tahu dia nanti ada di negeri asing, dia jadi orang asing. Tentu tidak mudah. Kali aja dia alami kejahatan, dia sampai mati, dia bilang tidak apa-apa, aku nanti dikuburkan di sana, ya. Dan akhirnya ikutlah Ruth dengan mertuanya. Tapi malam ini saya ingin kita belajar dari Naomi, ya. Lain kali kita belajar dari Ruth tidak apa-apa, tapi malam ini fokus saya kita belajar dari Naomi. Nah, kita akan lihat karakter Naomi yang lain. Tadi kita lihat bahwa Naomi adalah seorang mertua yang tidak egois, seorang mertua yang mencintai menantu-menantunya. Di pasal yang kedua, dalam Ruth pasal yang kedua, kita akan melihat bahwa Naomi adalah mertua yang penuh dengan pengertian. Ya, di ayat 1 dikatakan Naomi itu mempunyai sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Ruth, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir selai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Tidak dikatakan bahwa Naomi menyuruh Ruth kerja. Menantu kerja. Kalau tidak kerja kita makan apa? Aku sudah tua, aku tidak kuat kerja. Kamu yang harus cari uang. Tidak, saya temukan perkataan seperti itu. Di ayat yang kedua, justru Ruth, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi. Inisiatif bekerja datang dari Ruth. Kita juga bisa belajar dari Ruth. Ruth itu orang yang tidak malas, ya. Ada menantu-menantu malas, ada. Seorang berkata, menantuku bangun jam 12 siang, Bu. Ya ampun, astagfirullah. Padahal punya anak bayi. Menantuku, Bu, begini, begitu. Tapi kita lihat dari kisah ini, Ruth adalah seorang menantu yang baik.
Dia berkata kepada mertuanya, biarkanlah aku pergi untuk bekerja. Dan Naomi, perhatikan ya, tadi saya katakan bahwa Naomi ini baik. Dia dianggap menantu, tapi dianggap anak sendiri. Nah, ayat 2 bagian terakhir dikatakan, dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Amin. Mertua jangan anggap menantu ya, anggap anak sendiri. Anak jangan anggap mertua, anggap mama sendiri ya. Ini sama-sama baik begitu ya. Naomi baik, Ruth juga baik. Saya kagum dengan Naomi ya. Hidup bersama itu tidak mudah, apalagi dengan seseorang, dua orang ya, yang punya latar belakang yang lain ya. Ini satu orang Israel, satu orang Moab, pasti punya budaya sendiri, kebiasaan sendiri, pasti cara hidupnya juga berbeda. Tapi di sini kita bisa lihat Naomi bisa menempatkan diri, bisa jadi berkat bagi menantu-menantunya ya, enggak tukaran. Dia bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada kedua menantunya. Tadi saya katakan bahwa bangsa Moab ini ya, bangsa yang maju, orangnya kaya, sombong-sombong, nggak bisa bayangin ya punya mantu seperti ini. Tapi lihat, pengaruh Naomi begitu besar. Meskipun kedua menantu ini berasal dari latar belakang seperti ini, tapi pada akhirnya mereka bisa cocok. Bahkan menantunya bisa mengenal Tuhan lewat hidup perempuan tua ini. Malam hari ini saya tidak panjangkan firman, tapi saya ingin tekankan satu hal, bahwa siapapun kita, baik menantu ataupun mertua, hidup kita harus berdampak bagi orang lain. Memang tidak mudah, hidup bersama saja tidak mudah, saudara. Kebiasaan, hobi, latar belakang beda ya. Kita yang baik, kita bisa jadi jahat, saudara, karena perbedaan-perbedaan ini. Tapi lihat, Naomi tetap jadi berkat. Naomi tetap bisa menunjukkan siapa Tuhan, sehingga mertuanya, sehingga menantunya, sehingga Ruth mau menjadikan Allahnya Naomi menjadi Allahnya. Padahal dia seorang penyembah berhala, dia perempuan Moab, tapi dia mau menyembah Tuhan. Dampak yang luar biasa ada di dalam hidup Naomi. Saya berdoa biar hidup kita berdampak bagi keluarga kita, bagi menantu kita, bagi mertua kita, sehingga tanpa perkataan pun kita bisa menangkan mereka. Seperti kitab 1 Petrus berkata bahwa tanpa perkataan suami akan dimenangkan, tanpa perkataan menantu akan dimenangkan, tanpa perkataan kita akan bawa mereka semua yang ada di luar Tuhan menjadi umat kesayangan Tuhan. Oh ya, ada yang lupa, satu lagi ya, apa yang Naomi lakukan. Dia adalah mertua yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia adalah seorang mertua yang memikirkan kebahagiaan menantunya. Rut pasal yang ketiga, di ayat yang pertama, ayat ini berkata, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau bahagia? Dia mau carikan
Ruth seorang suami. Kita kalau punya menantu baik ya, kita eman-eman, ngojok sampai hilang gitu ya. Kalau dia pergi, terus dia lupa, ciloko. Tapi Naomi tidak punya pribadi yang busuk seperti itu. Dia berkata kepada menantunya, tak cariin ini ya nak ya, tak cariin suami supaya kamu bahagia. Di ayat yang ketiga, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu dan lain sebagainya. Dia suruh menantunya mandi, dandan. Sahabat wanita, seringkali ya terjadi persaingan antara menantu dan mertua. Nek menantu dan mertua gak enak hati, wis lumayan bengi setengah mati, gincune abang kaya vampir mari isep darah. Wong di omahe kok dandan buat apa? Menantu juga begitu, lihat mertua, mertuaku ini gatel, wis tuwek atik lipstick. Saudara, mari belajar dari Naomi. Dia tidak pikirkan kebahagiaannya. Dia pengen Ruth bahagia. Ruth disuruh dandan, saudara. Ayo jadi menantu yang baik ya. Nah, kalau beli baju, mertuamu beli mertuamu ben yo ayu ya. Mertua kalau menantu dandan, jangan iri. Tuku klambi terus aku gak ditukokno. Ayo kita belajar ya dari Naomi. Biar lewat perkataan kita, lewat kelakuan kita, Tuhan dipermuliakan. Ada dampak yang luar biasa di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan tempatkan kita dalam satu keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Suami, mertua yang tidak kenal Tuhan. Berlakulah baik. Biar Tuhan nyata dalam setiap perkataan dan tingkah lakumu. Saya percaya janji Tuhan akan digenapi. Satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Mungkin hari ini engkau seperti Naomi. Engkau punya menantu yang tidak kenal Tuhan. Bahkan engkau punya menantu yang jahat. Engkau punya menantu yang tidak baik. Kalau dengan orang lain baik, semua dikasih-kasih, tapi kau tidak pernah dikasih apa-apa. Pelit banget kalau sama mertua. Jangan berubah setia, jangan kecewa, jangan pahit hati. Ayo kita berpengaruh, ayo kita berdampak bagi keluarga kita. Ayo kita bawa mereka yang belum kenal Tuhan lewat perkataan dan lewat perbuatan kita. Mari kita berdoa. Mari angkat kedua tanganmu, katakan bersama-sama. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di
Engkau Allah yang melihat segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari pemandangan-Mu Tuhan. Kalau hari ini ada menantu-menantu yang tertekan dengan mertuanya dan sakit hati dan kecewa sehingga tidak bisa menunjukkan identitas dirinya, bahkan mulai undur dari hadapan-Mu. Tuhan, aku berdoa buat sahabat-sahabat wanitaku yang ada dalam kondisi seperti ini. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Curahkan kasih-Mu di dalam hidup mereka, sehingga mereka mampu bangkit dan menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan kasih Tuhan. Kalaupun ada mertua-mertua juga yang hari ini sangat menderita karena memiliki menantu yang jahat, menantu yang tidak peduli, menantu yang tidak tahu berterima kasih, bahkan anak dan menantunya membuang dia. Tuhan, aku berdoa buat sahabat wanitaku yang ada dalam kondisi seperti ini. Mampukan berdiri, mereka berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan. Tambah-tambahkan kasih-Mu supaya orang-orang tua bisa menjadi berkat bagi anak menantu dan cucu mereka. Walaupun dengan segala keterbatasan, tenaga yang terbatas, keuangan yang terbatas, tapi iman mereka boleh dinyatakan di dalam keluarga mereka. Terima kasih buat firman-Mu. Kami taruh firman-Mu dalam setiap hati kami. Kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau Allah yang memprotek hidup kami. Engkau Allah yang merancangkan semua yang baik di dalam hidup kami. Ketika kami sedang ada di dalam badai hidup, Tuhan, kami aman bersama-Mu. Di atas gunung batu Kau membawa kami. Di dalam kemuliaan-Mu yang besar akan Kau nyatakan di dalam hidup kami. Karena itu sebelum kami selesaikan ibadah kami mengangkat tangan ke surga. Kami terima berkat dan rahmat dan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Setiap sahabat wanita yang sudah mengikuti ibadah ini, Tuhan, kami berdoa, karuniakan roh keperkasaan, karuniakan kekuatan dan kemampuan berdiri teguh di tengah badai hidup ini, dan tetap menyatakan kasih dan kebesaran Tuhan di dalam hidup ini, sehingga semua sahabat wanita-wanitaku, mereka berdampak bagi keluarganya, bahkan berdampak bagi lingkungannya, berdampak bagi dunia ini. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Selamat menjadi dampak bagi keluarga
dan di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Tuhan memberkati. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.